Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arasli Mubarak dari kelas PJKRI 2020, NIM 20030101136. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan kulit dan kelamin. Kulit adalah bagian terluar dari jaringan tubuh kita atau lapisan terluar dari tubuh manusia. Kulit sebagai pembungkus tubuh kita. Pada saat kulit terkelupas, betapa perih dan menyengat. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya kulit bagi tubuh kita. Selain membungkus tubuh, juga dapat melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Fungsi kulit secara umum mempunyai fungsi sebagai proteksi atau pelindung tubuh dari serangan dari luar, antara lain sinar matahari, bakteri, dan lain-lain. Selain itu, kulit juga dapat berperan sebagai pengaturan suhu tubuh, sebagai proses pembentukan vitamin D, dan sebagai tempat pengelupasan kulit, sel kulit yang mati, dan pembentukan sel kulit yang baru. Contoh-contoh penyakit kulit yaitu, berdasarkan penelitian, sekitar 80% dari seluruh manusia pernah mengalami penyakit yang dinamakan jerawat. Jerawat sebagai salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri tumbuh di kulit dan menghubungkan pori-pori dengan kelenjar minyak di bawah kulit. Jerawat dapat berkembang jika pengobatan tidak dilakukan di tahap awal kemunculannya. Jerawat tidak hanya tumbuh di wajah, namun juga bisa tumbuh di bagian tubuh lain seperti punggung. Contoh-contoh penyakit jerawat. Campak atau rubella merupakan penyakit akut menular yang disebabkan oleh virus. Biasanya menyerang anak-anak. Gejala awal campak adalah demam, pilek, bersin, badan terasa lesu, sakit kepala, nafsu makan berubah atau menurun secara drastis, dan radang mata. Setelah beberapa hari dari gejala tersebut, timbul ruam merah yang gatal, bertambah besar, tersebar ke beberapa bagian tubuh. Cara pencegahan atau pengobatan penyakit kulit. Yang pertama itu adalah campak. Pengobatan campak hanya bersifat simptomatis, yakni mengobati gejalanya saja. Misalnya, bila muncul demam, maka yang diobati adalah gejala demamnya. Bila mengalami batuk, maka obat batuk digunakan untuk meregangkan batuknya. Demikian pula bila anak diare, maka dokter akan memberikan obat anti diare. Pada beberapa anak yang berbakat kejang, gejala ini bisa timbul sehingga dokter akan menyiapkan obat anti kejang. Sementara hingga saat ini belum ditemukan obat yang bisa langsung mengatasi virus campak tersebut. Pengobatan gejala sangat penting dilakukan karena bila tidak ditangani dengan baik, campak bisa sangat berbahaya. Bisa saja terjadi komplikasi, terutama pada campak yang berat. Ciri-ciri campak berat, selain beceknya di sekitar tubuh, gejalanya tidak membaik setelah diobati selama 1 atau 2 hari. Sebaliknya, bila selama 1 atau 2 hari pengobatan campak ringan sudah membaik, umumnya anak hanya menderita gejala campak ringan. Untuk menurunkan demam, diberikan acetaminophen atau ibuprofen. Jika terjadi infeksi bakteri, diberikan antibiotik. Cara pencegahan penyakit atau pengobatan pada jerawat, yaitu mencuci wajah 2 kali sehari dan cuci rambut secara teratur. Dengan rajin mencuci wajah akan membantu menghilangkan minyak di permukaan kulit. Namun jangan menggosok wajah secara berlebihan karena akan meningkatkan produksi minyak sebaceous yang dapat menyebabkan masalah kulit pada wajah. Pastikan juga kulit bersih sebelum tidur. Cuci rambut secara teratur, terutama bagi yang memiliki jenis rambut yang berminyak. Gaya hidup sehat. Makanlah yang bergizi, termasuk sayur dan buah-buahan yang mengandung banyak vitamin yang menyehatkan kulit. Tidur yang cukup dan teratur.
Biasakan untuk tidur yang cukup dan teratur karena saat tidur kulit akan beregenerasi dan membuang racun yang berbahaya, sehingga saat bangun keesokan harinya kulit akan kelihatan lebih segar. Cara pencegahan atau pengobatan penyakit kulit. Sesuaikan kosmetik pada jenis kulit. Kosmetik yang digunakan harus sesuai dengan jenis kulit, karena jika tidak, maka jerawat akan segera mendatangi kulit wajah. Sebisa mungkin hindari penggunaan kosmetik yang berlebihan, karena minyak dan debu akan menjadi media bakteri penyebab jerawat untuk bermukim di wajah. Minum air putih. Hampir 70% kulit terdiri dari air. Dengan minum air minimal 2 liter sehari, maka kulit akan selalu fit dan sehat. Tips agar kulit tetap sehat, yaitu yang pertama ada meluangkan waktu untuk berkeringat. Berolahraga membantu Anda menumpahkan pound, mengurangi risiko penyakit, apalagi aktivitas fisik yang baik untuk kulit Anda. Aktivitas fisik selama 30 menit sehari pada hari-hari yang paling dekat membantu mengurangi stres dan mengatur darah kortisol dalam tubuh. Hal ini juga meningkatkan endorfin dan aliran darah yang memberikan kulit sehat bercahaya. Yang kedua adalah membatasi stres. Untuk membatasi dampak stres pada kulit dan kesehatan Anda secara keseluruhan, berlatih pernapasan dalam, mengambil kelas yoga, atau menjadwalkan janji makan siang dengan seorang teman, yang semuanya telah terbukti mengurangi tingkat stres. Yang ketiga itu ada melembabkan kulit Anda. Jika kulit Anda sangat kering, Anda dapat mengambil manfaat dari penggunaan pelembab pencuci tubuh yang berisi bahan-bahan di atas. Sebelum Anda menerapkan pelembab, Anda akan memperkuat jumlah lipid. Ini membantu untuk menggunakan embusan nilon, karena Anda akan menggunakan produk kurang dan Anda akan mendapatkan cakupan yang lebih baik pada kulit Anda. Yang keempat adalah tidur yang cukup. Kurang tidur dapat mempengaruhi kondisi kulit karena meningkatkan stres yang meningkatkan pelepasan kortisol. Kadar kortisol yang tinggi dapat merangsang kelenjar minyak yang pada gilirannya dapat menyebabkan pori-pori tersumbat dan wabah jerawat. Bertujuan untuk mendapatkan setidaknya 7 jam tidur sehari dan tidur siang singkat bila kemungkinan. Masa inkubasi umumnya berkisar 3-7 hari atau lebih lama. Gejala dapat asimptomatik atau bersifat lebih berat. Pada penelitian retrospektif didapatkan bahwa pH-2 sebanyak 50% sampai 70% asimptomatik. Keluhan subjektif yang dirasakan pasien adalah rasa gatal dan panas pada daerah lesi beberapa jam sebelum timbulnya lesi. Lesi dapat timbul disertai gejala konstitusi seperti malaise, demam, dan nyeri otot. Lesi dapat timbul disertai gejala konstitusi seperti malaise, demam, dan nyeri otot. Pada pemeriksaan fisik ditemukan vesikel berisi cairan jernih seropolon berkelompok di atas kulit sembab dan eritematosa. Bila pecah akan tampak ulcerasi dan krusta. Bila tidak terjadi infeksi sekunder akan sembuh dalam 5-7 hari tanpa disertai jaringan parut. Pada infeksi primer akan timbul papul yang dalam waktu 24 jam akan berubah menjadi vesikel yang akan mudah pecah membentuk ulkus dangkal. Lesi akan lebih ringan disertai proses penyembuhan yang semakin cepat pada fase infeksi non-primer. Predalaksia pria adalah daerah preputium, glans penis, dapat juga di muara erutra dan daerah anal pada kaum LSL. Pada wanita, umumnya ditemukan pada labia mayor, labia minor, klitoris, instauratus vagina, dan cervix. Masalah kesehatan reproduksi remaja. Kuatnya norma sosial yang menganggap seksualitas adalah tabu akan berdampak pada kuatnya penolakan terhadap usulan agar pendidikan seksualitas terintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan.
Sekalipun sejak informasi bergulir hari ini telah diupayakan oleh sejumlah pihak seperti organisasi-organisasi non-pemerintah atau NGO dan juga pemerintah sendiri atau khususnya Departemen Pendidikan Nasional untuk memasukkan seksualitas dalam mata pelajaran di pendidikan reproduksi remaja. Namun hal ini belum sepenuhnya mampu mengatasi problem real yang dihadapi remaja. Faktanya, masalah terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi masih banyak dihadapi oleh remaja. Masalah-masalah tersebut antara lain yang pertama ada pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan ini biasanya banyak sekali modusnya. Korbannya tidak hanya remaja perempuan tetapi juga laki-laki atau sodomi. Remaja perempuan rentan mengalami perkosaan oleh sang pacar karena menunjukkan bukti cinta. Yang kedua itu adalah free sex atau seks bebas. Seks bebas ini dilakukan dengan pasangan atau pacar yang berganti-ganti. Seks bebas pada remaja ini di bawah usia 17 tahun secara medis lain dapat memperbesar kemungkinan terkena infeksi menular seksual dan virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan. Sebab pada remaja perempuan usia 12 sampai 17 tahun mengalami perubahan aktif pada sel dalam mulut rahimnya. Selain itu, seks bebas biasanya juga dibarengi dengan penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan remaja, sehingga hal ini akan semakin memperparah persoalan yang dihadapi remaja terkait kesehatan reproduksi ini. Yang ketiga ada kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Hubungan seks pernikah di kalangan remaja didasari oleh mitos-mitos seputar masalah seksualitas. Misalnya saja, mitos berhubungan seksual dengan pacar merupakan bukti cinta, atau mitos bahwa berhubungan seksual hanya sekali tidak akan menyebabkan kehamilan. Padahal, hubungan seks sekaligus hanya sekali saja atau sekali juga dapat menyebabkan kehamilan selama si perempuan remaja dalam masa subur. Keempat ada aborsi. Aborsi merupakan keluarnya embrio atau janin dalam kandungan sebelum waktunya. Aborsi pada remaja terkait KTD atau kandungan tidak diinginkan biasanya tergolong dalam kategori aborsi provokatus atau pengguguran kandungan yang sengaja dilakukan. Namun begitu, ada juga yang keguguran terjadi secara alamiah atau aborsi spontan. Hal ini terjadi karena berbagai hal antara lain karena kondisi remaja perempuan yang mengalami KTD umumnya tertekan secara psikologis karena secara psikososial ia belum siap menjalani kehamilan. Kondisi psikologis yang tidak sehat ini akan berdampak pula pada kesehatan fisik yang tidak menunjang untuk melangsungkan kehamilan. Yang kelima ada perkawinan dan kehamilan dini. Nikah dini ini khususnya terjadi di pedesaan. Di beberapa daerah, dominasi orang tua biasanya masih kuat dalam menentukan perkawinan anak, dalam hal ini remaja perempuan. Alasan terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan bebas seperti hamil di luar pernikahan dan alasan ekonomi. Remaja menikah dini baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak, sehingga rentan menyebabkan kematian anak dan ibu pada saat melahirkan. Perempuan dengan usia kurang dari 20 tahun yang menjalani kehamilan sering mengalami kekurangan gizi dan anemia. Gejala ini berkaitan dengan distribusi makanan yang tidak merata antara janin dan ibu yang masih dalam tahap proses pertumbuhan. Yang keenam ada IMS atau infeksi menular seksual atau PMS, penyakit menular seksual, dan HIV atau AIDS. IMS ini sering disebut juga penyakit kelamin atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Sebab IMS dan HIV ini sebagian besar menular melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, mulut, maupun dubur. Untuk HIV sendiri bisa menular dengan transfusi darah dari ibu kepada janin yang dikandungnya. Dampak yang ditimbulkannya juga sangat besar sekali, mulai dari gangguan organ reproduksi, gangguan keguguran, kemandulan, kanker leher rahim, hingga cacat
pada bayi dan kematian. Penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja. Ruang lingkup masalah kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki menggunakan pendekatan siklus kehidupan. Berdasarkan masalah yang terjadi pada setiap fase kehidupan, maka upaya-upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja sebagai berikut, yaitu 1. Ada gizi seimbang. 2. Informasi tentang kesehatan reproduksi. 3. Pencegahan kekerasan termasuk seksual. 4. Pencegahan terhadap ketergantungan nafsa. 5. Pernikahan pada usia wajar. 6. Pendidikan dan peningkatan keterampilan. 7. Peningkatan penghargaan diri. 8. Peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Perubahan fisik dalam masa remaja merupakan hal yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi karena masa ini terjadi pertumbuhan fisik yang sangat cepat untuk mencapai kematangan, termasuk organ-organ reproduksi sehingga mampu melaksanakan fungsi reproduksinya. Perubahan yang terjadi yaitu hak-hak remaja terkait dengan kesehatan reproduksi. Selain kebutuhan-kebutuhan tersebut, remaja juga memiliki hak-hak mendasar terkait kesehatan reproduksinya. Hak-hak itu juga harus terpenuhi sebagai kebutuhan dasar mereka. 1. Hak hidup. Ini adalah hak dasar setiap individu, tidak terkecuali remaja, untuk terbebas dari risiko kematian karena kehamilan, khususnya bagi remaja perempuan. Yang kedua yaitu adalah hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan privasi, martabat, kenyamanan, dan kesinambungan. Yang ketiga adalah hak atas kerahasiaan pribadi. Artinya pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan setiap individu harus menjaga kerahasiaan atas pilihan-pilihan mereka. Keempat adalah hak atas informasi dan pendidikan. Ini termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga. Dengan adanya informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi yang memadai tersebut. 5 yaitu adalah hak atas kebebasan berpikir. Ini termasuk hak kebebasan berpendapat, terbebas dari penafsiran ajaran yang sempit, kepercayaan, tradisi, mitos-mitos, dan filosofi yang dapat membatasi kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan, reproduksi, dan seksual. Yang keenam, ada hak berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Hak ini termasuk mendesak pemerintah dan parlemen agar menempatkan masalah kesehatan reproduksi menjadi prioritas kebijakan negara. Ketujuh dan yang terakhir, ada hak terbebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Hal ini terutama bagi anak-anak dan remaja untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, pelecehan, perkosaan, penyiksaan, dan kekerasan seksual.